Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan lanjutan kisah Keris Nogo Sostro Sabu Inten bagian ke-6. Mengingat semuanya itu, hati Ki Asem Gede bergolak hebat sekali karena marahnya. Sejak ia mengasingkan diri di Asem Gede, ia sudah tak pernah lagi berangan-angan bahwa pada suatu kali ia harus bertempur. Ia merasa sudah masanya menyepi dan mempergunakan sisa hidupnya untuk diabadikan pada kemanusiaan. Tetapi menghadapi persoalan seperti sekarang ini, wajah Ki Asem Gede yang lunak dan damai itu berubah menjadi merah darah. Mulutnya terkatup dan giginya gemeretak. Kudanya yang berlari seperti setan itu rasa-rasanya begitu lambat, sehingga berkali-kali Ki Asem Gede terpaksa mengebraknya. Debu yang berhambur-hamburan oleh kaki kuda Ki Asem Gede itu telah menolong Mahesa Jenar untuk dapat mengikutinya dari jarak yang agak jauh. Untunglah bahwa kudanya agak lebih cepat sedikit dari kuda Ki Asem Gede, sehingga jarak mereka makin lama makin dekat. Berapa lama mereka berkuda tak lagi terasa, karena perasaan mereka masing-masing begitu tegangnya. Ki Asem Gede ingin segera sampai ke tempat tujuannya, sedangkan Mahesa Jenar sibuk menduga-duga apa yang sudah terjadi di atas anaknya. Perjalanan mereka kini menyusup belukar menjauhi Sungai Opak. Meskipun keadaan di dalam belukar begitu gelapnya, Mahesa Jenar mempunyai penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam, sehingga dengan mendengarkan derap kuda Ki Asem Gede, ia dapat menyusup lewat jalan sempit itu ke arah yang benar. Setelah beberapa lama mereka menelusur jalan belukar, akhirnya mereka sampai ke mulutnya. Begitu mereka muncul dari belukar, terasa hawa sejuk menyapu muka. Mahesa Jenar lebih merasakan segarnya udara, sebab Ki Asem Gede perhatiannya penuh tertumpah kepada putrinya. Kini jalan yang mereka lalui mulai menanjak dan berliku-liku. Rupanya mereka telah sampai di kaki Gunung Merapi. Lama-lama di sebelah timur telah membayang warna merah. Hampir fajar, dengus Mahesa Jenar seorang diri. Kuda-kuda mereka kini telah mulai menyusuri jalanan persawahan. Juga di daerah ini padi sedang berbunga. Batang-batangnya yang berwarna hijau segar itu ditaburi oleh warna kemerahan fajar menjadi sedemikian bagusnya, sehingga untuk sementara Mahesa Jenar terpaku perhatiannya. Tetapi ketika diingatnya orang tua yang di depannya itu semakin melarikan kudanya, ia pun segera mengesampingkan keindahan fajar. Sekali ia sentakkan kakinya, kudanya berlari semakin cepat seperti terbang. Tiba-tiba kuda Ki Asem Gede membelok ke timur dan sebentar kemudian menyusup masuk ke sebuah desa. Itulah Pucangan. Mahesa Jenar tidak mau kehilangan jejak. Dengan ujung kendali, kudanya dicambuk agar melaju lebih cepat lagi. Ki Asem Gede tak sedikit pun mengurangi kecepatan kudanya. Ketika sampai di muka sebuah rumah yang berhalaman luas dan beregol besar, ia membelokkan kudanya memasuki halaman.
Kuda yang semula lari seperti kuda gila itu langsung menuju ke pendopo rumah itu. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, Ki Asem Gede menarik kendali dan berhenti di muka pendopo. Pendopo itu ternyata tertutup dinding di 4 sisinya. Pintunya masih tertutup rapat dan lampu di dalamnya hanya menyala remang-remang. Cepat Ki Asem Gede turun dari kudanya. Sebentar ia tertegun. Tempat itu tampaknya sunyi, tetapi ia yakin kalau putrinya berada di tempat itu. Itulah rumah pimpinan gerombolan orang-orang yang merasa dirinya tak dapat dirintangi kemauannya, bernama Samparan. Ki Asem Gede mengetok pintu itu keras-keras. Sekali, 2 kali, tak ada yang menyahut. Akhirnya Ki Asem Gede tak sabar lagi. Dengan kedua sisi telapak tangannya, ia memukul daun pintu sekuat tenaga hingga berderak-derak. Maka patahlah palang pintu itu sehingga terbuka lebar-lebar. Cepat-cepat ia meloncat masuk, dan tampak olehnya 5 orang sedang duduk di atas sebuah balai-balai bambu yang besar menghadapi meja kecil berisikan bermacam-macam makanan dan minuman keras. Kelima orang itu memandang Ki Asem Gede dengan pandangan kosong dan sikap yang acuh tak acuh, sehingga Ki Asem Gede semakin marah. "Kalian menculik anakku!" teriaknya. Sikap Ki Asem Gede yang sudah tua itu tampak garang dan sama sekali berubah dari sifat keramah tamahannya. "Kami sudah mengira kau akan datang ke pondok yang jelek ini," jawab salah satu dari kelima orang itu yang rupanya adalah pemimpinnya, Samparan. "Tetapi adalah kurang bijaksana kalau seorang tamu mesti merusak pintu," sambung orang itu. Lalu terdengarlah suara mereka berlima tertawa berderai-derai. Direndahkan demikian, Ki Asem Gede semakin marah. Ia cepat membungkuk mengambil palang pintu yang telah dipatahkannya tadi dan dilemparkan sekuat tenaga ke arah meja kecil di atas balai-balai di antara kelima orang itu. Begitu hebatnya lemparan Ki Asem Gede sehingga meja kecil yang tertimpa palang pintu itu pecah berserakan. Suara tertawa kelima orang itu jadi terputus-putus karena terkejut. Mereka cepat-cepat meloncat menjauh dan turun dari balai-balai itu. Mereka sama sekali tidak mengira kalau orang tua itu masih memiliki tenaga yang sedemikian kuatnya. Sebentar kemudian terdengar Samparan tertawa berbahak-bahak. "Bagus, bagus. Alangkah hebatnya," kata Samparan. Ki Asem Gede sudah tidak mau mendengarkan lagi. Kembali ia berteriak, "Aku datang untuk mengambil anakku." Samparan tertawa, tapi kali ini tawanya dingin. "Kami telah berbuat sesuatu kebaikan bagi penduduk di sekitar daerah ini dengan menyimpan anakmu." "Apa kau bilang?" potong Ki Asem Gede. "Anakmu telah mengganggu perbuatan-perbuatan terkutuk dengan mengganggu ketentraman rumah tangga orang, meskipun ia sudah bersuami." "Omong kosong!" teriak Ki Asem Gede semakin marah. Kembali Samparan tertawa. "Sudah seharusnya kau tidak percaya sebab kau ayahnya. Tetapi ketahuilah bahwa di daerah ini telah timbul keributan karena pola anakmu. Bahkan lebih dari itu, di daerah barat daya telah timbul wabah penyakit. Kau tahu sebabnya? Ketahuilah bahwa itu disebabkan karena salah istrimu pula, sehingga danyang-danyang menjadi marah," sambung Samparan. Ki Asem Gede sudah sampai pada puncak kemarahannya sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu benar betapa licinya orang-orang itu dan betapa pandainya mereka memutar balik kenyataan
"Samparan," jawab Ki Asem Gede dengan suara menggigil. "Aku tahu siapa kau. Jadi kau tak usah banyak bicara di hadapanku. Aku tahu bahwa anakku menolak menuruti kehendakmu dan kawan-kawanmu, gerombolan iblis ini, sehingga kau terpaksa menculiknya dan menyimpannya. Sekarang aku minta anakku itu kau serahkan kepadaku." Samparan mendegus lewat hidungnya. Lalu ia berkata lagi, "Aku tetap pada keteranganku, dan kami berlima atas persetujuan rakyat di daerah ini telah mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman atas anakmu itu. Aku hanya meniru apakah hukuman yang dijatuhkan pada orang demikian pada zaman dahulu, yaitu dilempari batu sampai mati." Mendengar jawaban itu, tubuh Ki Asem Gede semakin menggigil dan giginya gemeretak menahan marah yang hampir meledak. Hanya Sultan di Demak yang berhak menjatuhkan hukuman mati, atau orang yang telah mendapat kuasanya. Orang-orang pucangan ini pun tak berhak melakukan itu, apalagi iblis-iblis macam kau ini, teriak Ki Asem Gede. Samparan mengangguk-angguk, lalu kembali terdengar tawa iblisnya. "Betul Ki Asem Gede, tetapi di daerah terpencil sejauh ini, jari-jari kekuasaan Demak tak begitu terasa. Maka sudah sewajarnya lah kalau kami yang merasa sedikit ada kemampuan membantu berlakunya undang-undang di daerah ini menghapus kekhianatan." Hampir Ki Asem Gede tak dapat menahan dirinya. Untunglah bahwa pikirannya masih dapat bekerja. Ia merasa tak akan mampu melawan kelima orang itu. "Di Demak," kata Ki Asem Gede kemudian, "untuk tiap-tiap keputusan ada hak pembelaan. Berlaku jugakah peraturan ini?" Mendengar pertanyaan ini, kelima orang itu tampak berpikir. Tetapi sebentar kemudian terdengar kembali tawa iblis keluar dari mulut Samparan. "Kau cerdik sekali Ki Asem Gede. Kau ingin menjadikan persoalan ini menjadi persoalan umum. Bukankah telah kau katakan bahwa putusan itu atas persetujuan penduduk di daerah ini? Bukankah dengan demikian hal itu sudah menjadi persoalan umum?" Samparan kembali merenung. Tampak ia berpikir untuk mengatasi usul Ki Asem Gede itu. Kalau sampai terjadi ada semacam pengadilan bagi persoalan ini, di mana dapat hadir saksi-saksi, maka terang hal ini tidak menguntungkan pihaknya. Tetapi akhirnya ia ketemukan juga suatu cara untuk mengatasinya. "Ki Asem Gede, kami adalah bangsa yang mengenal keadilan. Kenapa kami keberatan kalau diadakan pembelaan? Tetapi karena kekuasaan tertinggi dalam persoalan ini adalah di tangan kami, maka kamilah yang menentukan cara pembelaan itu. Bagaimana caranya?" Dalam kesulitan ini, Ki Asem Gede hanya dapat mengharap suatu perkembangan persoalan yang dapat menguntungkan dirinya. Samparan menarik alisnya tinggi-tinggi, kemudian menjawab, "Keadilan yang tertinggi terletak di tangan takdir. Karena itu pembelaan dalam persoalan ini pun sudah seharusnya kalau didasarkan atas hal itu." Tegasnya, pembelaan itu hanya dapat dilakukan dengan sebuah pertarungan. Kau boleh memilih seorang pembela, atau barangkali kau sendiri. Sedang di pihak kami pun akan ada seorang yang harus mempertahankan keputusan kami itu. Nah, kemudian segala sesuatu terserah pada kehendak takdir. Kemudian Samparan menarik nafas panjang-panjang. Ia yakin kalau pihaknya pasti akan menang, sebab bagaimana hebatnya Ki Asem Gede. Tetapi karena umurnya yang lebih lanjut itu tentu tidak akan berbahaya lagi. "Setan," dengus Ki Asem Gede. Tetapi meskipun demikian, ia masih berusaha untuk mendapat suatu kesempatan. "Bagus, aku terima cara itu. Sekarang aku minta ditetapkan waktu. Minggu depan barangkali." Samparan jadi tertawa terbahak-bahak. Ia menangkap maksud Ki Asem Gede. "Kau memang licik sekali.
kau mengharap bahwa kau dapat mencari bantuan orang lain, atau dalam kesempatan itu kau dapat membebaskan anakmu. Nah, supaya persoalan ini tidak berlarut-larut, aku tetapkan hari pertarungan ini adalah hari ini. Bukankah fajar sudah datang? Seperti disengat ribuan lebah, Ki Asem Gede mendengar putusan Samparan itu bahwa setan itu betul-betul licik. Kini telah terbukti, dan ia sesali ketergesa-gesaannya tadi. Kalau saja ia tadi membicarakan soal ini dengan sahabat-sahabatnya, Ki Asem Gede sendiri bukan berarti takut menghadapi persoalan itu. Meskipun ia harus menyerahkan nyawanya, tetapi taruhannya terlalu besar. Kalau ia kalah, berarti kekalahan itu berlipat dua. Sedangkan ia sendiri sadar bahwa tenaganya sudah semakin surut, apalagi menghadapi iblis-iblis yang segar dan sedang tumbuh. Kembali Ki Asem Gede menyesali dirinya. Biasanya ia berlaku tenang, tetapi menghadapi persoalan satu-satunya anak yang diharapkan dapat melanjutkan namanya, ia jadi kehilangan ketenangan itu. Tetapi pada saat itu ia sedang kebingungan. Tiba-tiba terdengarlah suatu suara yang berat dan mengandung pengaruh yang luar biasa. Ki Asem Gede akan menerima ketetapan hari itu, dan Ki Asem Gede akan menunjuk aku sebagai pembelanya. Mendengar suara itu, semua yang berada di dalam ruangan segera memandang ke arah pintu, di mana berdiri seorang dengan sikap yang tenang meyakinkan. Itulah Mahesa Jenar. Melihat kehadiran Mahesa Jenar, tanpa diduga-duga, Ki Asem Gede menjadi girang bukan kepala. Sampai-sampai hampir ia berteriak. Cepat-cepat ia melangkah mendekati dan menggoyang-goyangkan tangan sahabatnya yang baru saja dikenalnya itu. Sementara itu, kelima orang penghuni rumah itu memandang dengan heran dan mencoba menebak siapakah gerangan orang yang begitu besar kepala sehingga berani menawarkan diri untuk membela anak Ki Asem Gede itu. Sedang wajah orang itu belum pernah dikenalnya. Siapakah dia? Tanya Samparan kemudian. Hampir saja Ki Asem Gede menyebut gelar Ronggotoh Jaya untuk sekaligus menakut-nakuti kelima orang itu. Tetapi melihat gelagat itu, segera Mahesa Jenar mendahului. Aku adalah Mahesa Jenar, sahabat Ki Asem Gede. Mahesa Jenar, ulang Samparan. Nama itu pun sama sekali tak terkenal di daerah ini. Orang yang paling mereka takuti adalah Dalang Mantingan, yang beberapa waktu lalu berhasil menangkap 3 serangkai perampok yang bernama Tunggal Samber Nyowo. Dan seandainya Dalang Mantingan pada saat itu ada di situ pun belum tentu dapat mengalahkan mereka berlima, karena mereka mempunyai kekuatan 2 kali lipat dari kekuatan Samber Nyowo itu. Hanya tentu saja kalau Mantingan ada di situ, ia tak akan berani membuat tantangan pertarungan yang demikian. Tetapi sekarang yang ada hanyalah orang yang sama sekali tak ternama. Melihat keraguan-raguan orang itu serta takut kalau mereka mengubah peraturan, segera Mahesa Jenar menambahkan, aku kira tak ada lagi persoalan. Apapun yang akan terjadi atas diri kami nanti yang melaksanakan pertandingan itu bukanlah suatu soal yang perlu direnungkan. Aku adalah laki-laki seperti kalian juga. Perkataan Mahesa Jenar ini rupa-rupanya telah berhasil menyentuh harga diri Samparan serta kawan-kawannya. Apalagi mereka telah merasa bahwa kehebatan mereka sukar mendapat tandingan. Dalam waktu itu, salah seorang kawan Samparan segera melangkah sedikit maju dan dengan suaranya yang nyaring berkata, Kakak Samparan, apa yang sudah terucapkan sebaiknya dilaksanakan. Aku belum kenal orang ini, dan orang ini pun rupa-rupanya belum kenal kami. Baiklah, kini kami saling berkenalan. Aku usulkan sebagai pelaksanaan dari peraturan itu, pertandingan diadakan di halaman rumah ini
secara terbuka. Siapa saja boleh menyaksikan. Dan satu soal lagi, pertarungan dilaksanakan sampai selesai, sampai salah satu pihak tak mampu melawan. Jadi tidak boleh menarik diri. Siapa yang menang mempunyai hak untuk berbuat atas yang kalah dan atas barang taruhan. Kata-kata itu diucapkan dengan penuh keyakinan bahwa Mahesa Jenar merupakan sebuah umpan yang sangat lunak. Mahesa Jenar menarik nafas panjang, sedang Ki Asem Gede yang semula sangat girang kini menjadi agak cemas juga. Kalau seandainya Mahesa Jenar kalah, tak mungkin, pikir Ki Asem Gede. Sementara itu Samparan tak mengangguk, meskipun ia tidak seyakin Watu Gunung, kawannya yang telah melangkapi peraturan tadi. Ia menduga bahwa orang itu pun sedikit banyak mempunyai pegangan sehingga berani menyatakan dirinya sebagai pembela.